Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur raham. Al-ayah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana pepatah, tak ada rotan akar pun berguna. Saat ini beliau Ustadz Huda entah sedang tidak bisa hadir di tempat ini, dan biasanya Ustadz Zainuddin atau Ustadz Husin yang bisa mengganti. Kok saya yang ditunjuk? Ya enggak apa-apa. Saya sebisanya di ayat yang dibaca oleh imam tadi, di akhir ayat itu ada walaula fadlullahi alaikum lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan dari bacaan imam tadi, akhir ayat tadi kalimatnya gitu, walaula fadlullahi alaikum lattaba'tumus syaitana illa qalila. Artinya adalah, jika kalian tidak mendapatkan karunia Allah, jika kita ini tidak mendapatkan karunia Allah, lattaba'tumus syaitana illa qalila, pasti kita akan mengikuti jejak setan semuanya, kecuali sedikit sekali yang tidak. Itu akhir ayat tadi mengingatkan kita. Jadi alhamdulillah kita ini masih mendapatkan karunia Allah, sehingga kita masih bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, kali ini saya ingin sedikit mengulang apa yang sudah disampaikan oleh beliau pada Ahad pagi kemarin, yaitu Ustadz Husnul Fatoni, ya, Ustadz Husnul Fatoni, yang sebagian saya bisa mengutip, tapi ya tidak semuanya. Pertama, beliau kan menjelaskan tentang silaturahim. Silaturahim. Silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kasih sayang. Jadi menyambung untuk kasih sayang. Menyambung supaya terjadi kasih sayang, itu silaturahim. Beliau mengutip satu ayat ya. Hadis ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Ta'budullah, kalau ingin selamat, ta'budullah, sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Ini satu kunci orang hidup supaya selamat dunia akhirat, itu jangan sampai sekali saja kita menyekutukan Allah, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Bahkan terbetik dalam hati saja juga jangan sampai itu ada. Jangan sampai. Ini
wanti-wanti ya, bahasa wanti-wanti apa bahasa Indonesianya apa? Pesan ya, bagus ya. Pesan dari Allah langsung ini. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah. Ini satu. Kedua, watuqimus shalah. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan al-farqu baina mu'min wasyirki atau wal kafir adalah sholat. Yang bisa membedakan seseorang itu ini mukmin atau ini non mukmin itu sholat. Cirinya adalah sholat. Makanya di dalam Al-Quran sholat itu selalu digandengkan dengan kalimat zakat. Sholat sering dirangkai dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kalimat itu kalau kita teliti di dalam Al-Quran terulang sampai 27 kali di dalam Al-Quran. Mestinya 30 kali itu, yang 3 kali itu khusus zakat, yang 27 kali itu adalah aqimus sholah wa atuz zakah. 27 kali, gak main-main itu perintah Allah. Apa sebabnya? Sebab orang itu kalau sholat itu hablum minallahnya langsung. Hablum minallahnya langsung. Sedangkan zakat adalah hablum minannas. Hubungan sesama manusia. Makanya di ayat yang lain waduribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Engkau akan ditimpa kehinaan selama tidak mau berhubungan dengan Allah dan selama tidak mau berhubungan dengan sesama manusia. Ketoke alim ibadahe nggethu ning karo tangga ora akor, karo kanca gak akor. Akornya karo awake dhewe dan kadang-kadang hanya terdiri dari golongannya sendiri, dengan golongan lain sudah tidak mau lagi akur. Ini masih dikategorikan duribat alaihimud dillah, akan ditimpa kehinaan oleh Allah. Kita sesama muslim semua saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara, maka berdamailah terhadap sesama saudara. Saya pernah ini cerita nyata mengingatkan kepada saudara kita. Saudara kita itu ngerti ya maksudnya. Salah satu saudara kita, dan itu di grup saya ingatkan berdasarkan Imam Syafi'i. Ya, ini dari Imam Syafi'i loh. Beliau mengatakan orang sholat itu, ini menjelang Ramadan kemarin, orang sholat itu nggak boleh tergesa-gesa, harus urut, tartil dengan tumak ninah. Apa jawabannya? Beliau dijawab, kami punya cara sendiri, kami punya golongan sendiri, Anda bukan golongan kami. Loh, jawabannya kok gitu? Iki sing ngelingno wong padha Islame, dan saya dasarnya dari Imam Syafi'i. Masya Allah, iki wong Islam sing model apa ini? Iya, tanyakan pada Pak Qasim itu. Ini terjadi dan ini nyata itu. Masya Allah, sampai seperti itu ya. Nah ini saya ulangi lagi, saya lanjutkan.
Wa tuqimus shalah. Jadi salat itu yang digandengkan dengan dengan zakat itu 27 kali di dalam Al-Qur'an. Wa tu'tiyaz zakah. Nah di sini tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Kemudian yang terakhir wa tasilur rahim dan silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Ini hubungannya dengan ubudullah, tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Langsung di situ di ujungnya diberi kalimat wa tasilur rahim dan menyambung tali persaudaraan. Jadi kita semuanya ini saudara, Pak. Dengan saudara-saudara kita yang di luar itu juga saudara, sesama muslim. Itu saudara. Jadi bukan musuh kita, bukan. Kita wajib ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dene-dene dielingno kok gak trimo, ya sudah. Kita terhadap Allah sudah enggak berkewajiban lagi. Kalau nanti ditanya Allah, kenapa kamu kemarin enggak mau mengingatkan si A si B berbuat begini. Saya sudah, ya Allah. Sudah saya ingatkan kewajiban kita, wa ma arsalnaka illa balagun mubin. Rasul saja mengeluh seperti itu, masih diberi oleh Allah jawaban, tugasmu mau nyampe no, tugasmu hanya menyampaikan saja. Dene ditompo gak ya wis, urusan hidayah itu aku yang akan memberi hidayah. Itu kata Allah seperti itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak berhak memberi hidayah kepada siapapun, dan Allah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang beliau kehendaki, yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang selanjutnya besok, hubungannya dengan silaturahim. Kemarin sore saya sampaikan di Radio Madani. Saya ngisi Radio Madani. Ya kalimatnya ini yang saya isikan. Cuma saya yakin bahwa bapak-bapak ini sudah enggak peduli dengan radio. Atau mungkin satu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih mau mendengarkan radio. Sebagian besar sudah tidak. Ya tapi enggak apa-apa lah. Tetap kami sampaikan di Radio Madani. Kalimatnya hadis Nabi begini, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dilapangkan, dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Wah, kalimat ini pendek, tapi kadang-kadang itu loh abot, lakonane iki lho abot. Kita punya keluarga yang agak jauh sedikit saja, paling ya hanya lewat miss call, radio, video call, ya masya Allah. Yang ahli itu Pak Yakin ya, video call paling, tapi itu sudah baik. Kita berhari raya lewat video call, itu sudah baik. Lebih baik lagi kalau mau datang berkunjung dan tidak perlu kita merasa aku sing tuwa, mosok aku perono marani sing nom. Tidak perlu gitu. Siapa yang longgar itu yang baik. Siapa yang longgar waktunya itu yang lebih baik. Tidak perlu kita punya perasaan aku wong tuwa, mosok ape marani sing nom lah. Kalau semuanya akan berprasangka seperti itu, nanti yang muda juga aku wong sibuk, ndak mungkin aku bisa lah. Akhirnya jadi putus.
silaturahim. Jadi putus, nggak bisa. Selanjutnya di hadis itu beliau mengatakan sitatu asya tazidu fil umri. Ada 6 perkara yang menyebabkan Allah itu menambah umur, ndawakno umur. Sebentar. Kalimat ndawakno umur, nambah umur itu kemarin disampaikan oleh beliau. Itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan umurnya tetap, misalnya ketika masih di dalam rahim umur 4 bulan kan sudah ditentukan ajalnya, berarti umurnya sudah ditentukan. Misalnya 60 tahun meninggal. Bisa seperti itu meninggal tapi umurnya panjang. Apa yang maksudnya? Ilmunya bermanfaat, dimanfaatkan orang lain, meskipun orangnya sudah meninggal, tapi ilmu ini berjalan terus, dipakai terus. Itu menandakan bahwa orang itu umurnya panjang. Meskipun sama-sama usia 60, misalnya saya 60 meninggal, Pak Yakin 60 meninggal, belum tentu di hadapan Allah itu yang dinilai umurnya panjang itu siapa? Saya apa Pak Yakin? Nah itu belum tentu. Karena apa? Kontribusi kita terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap semua orang-orang yang bisa kita beri ilmu, itu seberapa kita sampaikan. Itulah yang dimaksud umurnya panjang. Dan bisa juga memang umurnya panjang betul ditambah oleh Allah. Hubungannya apa? Kalau ketika kita masih di dalam rahim, itu dalam kudrat Allah, kekuasaan Allah. Nah, kudrat ini masih bisa dikalahkan dengan iradah Allah. Kata beliau kemarin begitu. Insya Allah kalau tidak salah seperti itu. Dikalahkan dengan iradah Allah. Jadi Allah itu punya sifat wajib kudrat, punya sifat wajib iradah. Dulu ketika kita masih kecil itu sering pujian di langgar-langgar itu, wujud kita bako mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kolam qadiran wa muridan aliman hayyan samian. Itu dulu. Dan itu adalah sifat wajib Allah yang kita ketahui, yang dimiliki oleh Allah. Jadi kudrat itu masih bisa dikalahkan dengan iradah Allah. Nah, di sini di dalam hadis itu ada 6 sebab seseorang itu dipanjangkan umurnya, kata beliau di dalam hadis. Tazidu fil umri. Pertama adalah as-sodaqah, orang yang gemar bersedekah. Masya Allah, sedekah itu kalau diuraikan kira-kira sepagi ini nggak selesai itu. Ya pokoknya sedekah itu bisa sendiri, diuraikan sendiri. Salah satunya sedekah itu dalam hadis disebutkan as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Mestinya Allah itu marah karena sedekah kita menjadi tidak dimarahi oleh Allah. Nah, seseorang kalau sudah dimarahi Allah itu loh, dimarahi pimpinan saja sudah bingung kok, apalagi kalau Allah yang marah. Dan itu bisa dipadamkan dengan sedekah. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kalau nggak percaya coba. Siapa yang sakitnya sudah parah,
maka sedekahlah seimbang dengan kira-kira biaya sakitnya itu lewat dokter atau lewat mana. Seimbang itu coba. Insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan itu hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ini salah satu sedekah. Yang kedua adalah doa. Doa itu di dalam hadis disebutkan doanya orang yang tidak didengar oleh orang yang dongani itu lebih didengar oleh Allah daripada kita berdoa yang didengar oleh orang yang didoakan. Jadi diam-diam kita mendoakan si A, si B yang sedang sakit misalnya, atau sedang diuji oleh Allah misalnya, kita doakan tanpa kita beritahu orang tersebut, itu lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa kowe mau gak tak dongakno kira-kira ya modar lah, misalnya begitu ya. Jadi orang-orang yang ya maaf ini yang doanya sering didengarkan kepada yang lain, itu jangan-jangan riyaknya itu ada. Kalau doa yang tanpa didengar oleh orang lain itu jelas ikhlasnya luar biasa itu. Lillah, betul-betul lillah. Itu doa. Kemudian doa yang ketiga adalah silaturahim. Ya, silaturahim ini tadi dengan menambah menambah rezeki, panjang umur salah satunya. Kemudian yang keempat at-ta'atu lil walidain, taat kepada kedua orang tua. Penting ini taat pada orang tua ini. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sekali-kali kau mengatakan kepada kedua orang tua itu saja sudah tidak boleh. Apalagi nyentak orang tua. Lah anak sekarang ini gara-gara kakek main HP, di saat dia asik-asiknya main HP, dipanggil orang tua kadang 1, 2, 3 kali itu kadang-kadang enggak menjawab. Karena saking asiknya HP. Inilah penyakit dunia sekarang ini untuk anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa ini. Yang kelima, qiyamul lail. Kalau di rumah Ramadan kita aktif sholat taraweh 11 rakaat. Saya yakin di sini semuanya 11 rakaat. Kemarin saya diberitahu oleh teman ya orang sini, adiknya Pak Ihsan itu loh, siapa namanya, Pak Muslim kalau tidak salah, yang dinasnya di daerah Jatirogo sana. Dia mengatakan di Tuban itu Pak PDM Tuban itu kalau taraweh katanya 2 dan 1. 2 5 kali dan 1 witir. Dia mengatakan begitu. Saya katakan itu ada dasarnya Pak. Di tarjih pun juga dibolehkan seperti itu. Saya katakan ada. Yang kedua 4 3 itu pun juga ada dasarnya. Yang ketiga 2 4 kali 3 itu pun juga ada dasarnya. Terus kalau yang 20 ya saya tidak bahas itu, sudah tidak usah ke sana. Ini sholat malam. Nah, apakah kita sesudah Ramadan ini masih ajak untuk menghidupkan sholat malam? Kalau tidak bisa sebanyak itu 11,
minimal 2 dan 1 minimal itu. 2 rakaat ini lailnya atau tahajudnya, 1 ini witirnya minimal. Pokoknya jangan putus sama sekali. Jangan putus sama sekali ini. Ya. Yang terakhir adalah al-istighfar qoblal fajri. Membaca istighfar sebelum subuh, yaitu waktu sahur. Waktu sahur itu waktu, bukan makan. Sahur itu waktu sahur kita membaca istighfar. Itu istighfar yang benar-benar diterima oleh Allah, karena ikhlas betul, tidak karena siapa-siapa, dalam keadaan sendirian, sunyi, mohon ampun kepada Allah, dan sambil mengingat-ingat sehari tadi saya punya dosa apa saja, itu dicurahkan kepada Allah untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya sampai di sini sedikit sebagai selingan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.